Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat Paskah. Selamat Paskah, saudara. Semoga tidak seperti dua kebaktian sebelum ini. Saya berkhotbah di dua tempat. Ada sesuatu yang menarik, saudara. Yang menarik tetapi menyedihkan hati saya. Kenapa begitu? Saudara ingat kalau selesai Natalan kan biasanya gereja itu ramenya sampai tanggal 25 ya. Kalau mau Natalan persiapannya itu setengah tahun. Semua yang kreativitas dimunculkan di sana. Heboh pokoknya kalau acara Natalan itu ya. Baik secara liturgis maupun ketika kita bikin perayaan Natal, ada teater, ada drama, ada sendera tari, macam-macam. Tapi saudara pernah ingat sesudah kebaktian tanggal 25 apa yang terjadi? Sesudah tanggal 25 Desember. Apa? Nomor satu, kelihatan sepi. Terus apalagi yang saudara bisa perhatikan? Kalau tadinya, hai dunia gembiralah. Sesudah tanggal 25 nyanyinya, aku tahu kan hari esok. Tiba-tiba jadi melankolis ya. Dunia gegap, gembira. Nah di dua kebaktian sebelum yang sesudah sebelum ini, saya datang di dua tempat. Lagunya begitu. Paskah, apa namanya? I will haleluya. Itu sudah dilupakan. Nyanyinya, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Ya enggak salah, bukan tidak boleh. Tapi kok baru saja bangkit, ku tahu yang Tuhan pimpin, ke tempat tinggiku diantarnya. Terus, apa terusannya? Hingga sekali nanti aku tiba. Baru saja bangkit sudah mau mati lagi. Ya moga-moga tidak begitu terjadi di Mangga Besar ini. Saudara, seperti biasa kalau saya khotbah di Mangga Besar, saya senang karena khotbah lengkapnya udah ada di Warta. Pak Nanang sudah membuatkannya. Kalau Pak Nanang nonton YouTube-nya nanti, terima kasih Pak Nanang sudah kasih khotbah yang sangat lengkap. Jadi persoalannya apa, saya perlu khotbah lagi apa enggak? Apa boleh buat sudah sampai di sini. Jadi saya akan memberi fokus perhatian kepada tema kita. Dan itu artinya bagian yang mau diperhatikan secara khusus itu ayat 15 sampai dengan 19. Saudara, seperti tadi di kata pembuka saya mengatakan, sesudah Yesus bangkit, dia tidak bikin acara heboh besar-besaran. Tidak ada euforia, tidak ada acara perayaan yang megah meriah. Di Kedoya saya sempat ngobrol sama seksi acara panitia Paskah. Saya bilang begini, emang kamu pernah mikir waktu dulu Yesus bangkit, acaranya disiapkan begini hebatnya? Apa yang mau dikatakan oleh Tuhan Yesus? Yesus cuma bergumam dan mengatakan, kok saya bangkit lalu semua jadi ribet. Semua jadi anggarannya mahal sekali jadinya. Tidak ada euforia. Dan kalau kita baca seluruh cerita Injil, apalagi Injil Yohanes, itu sangat, maaf ya, saudara kalau kadang-kadang saya batuk. Ini dosa saya tadi minum kopi nih.
Tidak ada acara penyambutan besar-besaran, bisa dimengerti. Apalagi kalau kita membaca Injil Yohanes, murid-murid masih dalam keadaan takut, traumatis. Mereka takut kepada orang Yahudi dan digambarkan dengan mereka berdiam di satu rumah dengan pintu dan jendela yang terkunci rapat di tempat yang tersembunyi supaya tidak dicurigai. Tetapi Yesus menghadirkan diri sebagai gembala yang baik. Ketika para muridnya pergi, ketika para muridnya bersembunyi, ketika para muridnya, apa kalau dalam bahasa Inggris, desperate, sudah putus asa, depresi, stres berat, Saudara, Yesus tidak membiarkan mereka bingung mencari Dia. Karena yang Yesus lakukan adalah Dia yang mencari para muridnya. Dia yang mendatangi para muridnya. Seluruh cerita penampakan begitu. Yesuslah yang kemudian berinisiatif sampai mau jalan sekitar 10 kilometeran kalau beberapa Injil beberapa waktu yang lalu. Menjumpai Kleopas dan temannya yang sudah mau pulang kampung saja. Dijalani 10 kilometer. Kali ini juga begitu. Ketika Petrus dan konco-konconya mengatakan, ayolah kita balik saja jadi nelayan. Dan seperti biasa konco-konconya nurut semua, Yesus datang kepada mereka. Dengan cara, dengan model cerita seperti dulu waktu mereka dipanggil. Menjala ikan, dari ikan. Yesus tidak berhenti pada sukacita dan kegembiraan yang meluap-luap. Tapi Yesus datang lagi efektif dan efisien sekali. Mengingatkan mereka kembali kepada pemilihan para murid Yesus. Untuk apa? Untuk mewujud nyatakan misi kasih sang guru itu kepada dunia ini. Untuk kemudian hidup dalam kehidupan yang baik. Dan tidak pernah merasa putus asa kalau hidup baik dan benar itu pasti nasibnya jelek. Yesus mengalami nasib jelek. Tetapi bukan berhenti pada nasib jelek. Yang baik itu tetap baik. Bapaknya di sorga. Memberi apresiasi, memberi penghargaan kepada dia. Dan gereja pertama mengatakan, kalau Yesus bangkit itu pertanda bahwa Bapaknya di sorga itu berkenan kepada kehidupannya. Karena itu penghargaannya dibangkitkan dari kematian. Supaya apa? Supaya para muridnya nanti melanjutkan pekerjaan-pekerjaan dari sang guru ini. Kebangkitan mau mengatakan hidup benar bersama Tuhan. Tidak pernah sia-sia. Barangkali betul orang suka mengatakan, gak usah jadi orang yang terlalu baik. Orang yang terlalu baik itu nasibnya jelek. Biasanya begitu kan ya. Tapi Injil hari ini mau mengatakan tetaplah berbuat baik. Tetaplah hidup dengan benar. Tetaplah hidup luhur seperti Yesus. Sebab Allah Bapa kita di sorga yang memberi kepada kita penghargaan, bukan dunia ini. Saudara, penegasan kembali pemilihan para murid dan panggilan mereka itu digambarkan dengan secara, kalau buat saya, apik sekali. Melalui serangkaian dialog antara Petrus dan Yesus. Yesus mengatakan begini kepada Simon, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Kata yang dipakai dalam bahasa Yunani, kalimatnya bunyinya Simon Ioannou
Agapais me pleontuton, gerakannya begitu. Simon anak Yohanes, agapais me. Kata apa itu? Kata agapais yang saudara pernah dengar. Kata agape. Agape itu artinya apa sih? Yang pernah saudara dengar, kasih yang agape itu apa? Kasih yang ayo ngomonglah. Kasih yang tidak menuntut balas. Bukan hanya itu. Tuhan Yesus itu di Injil-Injil jarang memberi definisi. Tetapi soal agape ini Yesus seperti memberi definisi. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Yohanes 15 ayat 13. Diberi semacam definisi. Jadi agape adalah kasih yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus mengatakan kepada Petrus, tidak disebut Petrus, tapi dia sebut Simon anak Yohanes. Petrusnya sudah ditanggalkan. Kenapa? Karena Petrusnya di halaman rumah Kayafas mengatakan, sungguh mati aku tidak kenal orang itu. Putus hubungan. Dan sekarang Yesus menyapa dia dengan Simon, orang lama itu. Apakah kamu bersedia mati untuk aku? Nah, rasanya saudara, kalau itu Simon sebelum Yesus mati, dia dengan segera akan angkat kepala, lalu dia menepuk dadanya, dan dia akan mengatakan, biar yang lain ini terguncang, biar yang lain ini pergi, biar masuk penjara nih Petrus. Mati bersama kamu juga saya bersedia. Itu kan Petrus sebelumnya. Itu kalau ditanyakan sebelum penyangkalan, Petrus mengangkat kepala, menepuk dada, dan dengan pongah mengatakan, sampai mati pun aku bersedia. Tapi rupanya cerita kita lain halnya. Sebab ketika Yesus bertanya, apakah kamu menaruh agape kepadaku? Apakah kasihmu kepadaku bukan hanya melebihi teman-teman konco-koncomu ini, tapi bersedia menyerahkan nyawa. Lalu Simon Petrus mengatakan begini, benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Tapi postur tubuh, gestur dari Petrus tidak lagi angkat kepala, angkat dagu, lalu tepuk dada, lantang begitu. Saya membayangkan dia persis orang Jawa dari Jogja. Petrusnya itu ngapurancang tadi ya. Lihat cara berdirinya orang Jawa itu. Tangannya di depan. Lalu dia menunduk, tidak berani menantang wajahnya, dan dia mengatakan, Nai Kyrie su oidas hoti philo. Nai Kyrie, benar Tuhan. Su oidas, kamu tahu. Hoti, bahwa. Philo. Tadi ditanyanya apa? Agape. Dijawabnya, philo itu apa? Yang pernah saudara dengar kata filia. Filia apa itu? Filia itu kasih persahabatan. Kalau ada orang yang mengatakan pada saudara, oh sama saya misalnya Pak Sam, kalau saya sih orang yang tidak pernah pilih teman. Saudara pernah mengatakan begitu, kalau aku sih orang yang tidak pernah pilih teman. Itu pasti gede apanya? Gede apanya? Pasti gede bohongnya itu. Saudara pernah tidak memilih teman? Kalau berteman memilih-milih apa enggak?
Pilih-pilih pertimbangannya siapa? Berteman sama Pak Sam itu menguntungkan enggak ya? Makannya banyak, tapi kalau suruh keluar duit, pelitnya bukan main. Jadi kalau pergi makan sama Pak Sam itu jangan ngarep-ngarep Pak Sam yang bayar. Dia selalu nunggu sampai orang lain. Karena itu jangan berteman sama Pak Sam. Rugi, bocuan, sipun, rugi. Jadi menarik, saudara. Petrus menjawab, apakah kamu bersedia menyerahkan nyawaku? Paling atas, dia cuma jawab, sungguh mati Tuhan, aku mengasihi kamu. Tapi di tanganku masih ada kalkulator on. Atau kalau zaman dulu orang Tionghoa sipua, semua itu ya. Saya masih menghitung-hitung untung rugi. Bukankah kalau kita berteman masih begitu kan? Saya dapat untung apa kalau berteman sama kamu? Apa itu? Petanda apa itu? Petanda buat saya. Sekarang si Petrus ini udah tahu diri. Dia tidak mau lagi jadi jago kandang. Di muka teman-temannya kelihatan jadi pahlawan. Tapi di muka seorang hamba perempuan di halaman rumah Kayafas, cuman ditanya oleh seorang perempuan, bukankah Bapak ini kan orang yang tiap hari jalan sama orang itu? Jawabnya kudunya, iya. Dan kalau dijawab iya, apa mesti dia mati? Enggak juga. Sumpah aku enggak kenal orang itu. Sekarang dia ditanya lagi dan dia sudah menunduk. Suaranya berat. Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Nah, yang paling menarik, saudara, menurut tema kita itu Yesusnya. Yesusnya itu justru mengingatkan lagi pada tugas panggilan. Pada orang yang tahu diri, pada orang yang belajar dari kesalahan, pada orang yang bahkan pernah menyangka. Kalau nanti kita baca kisah para rasul, dari orang yang pernah menganiaya jemaat Tuhan, namanya Paulus. Tuhan menyerahkan pekerjaan dia yang paling besar. Gembalakanlah domba-domba. Bukan kepada orang yang suci, bukan kepada orang yang merasa tidak pernah bersalah, bukan pada orang yang sangat terdidik, bukan. Kepada orang seperti Petrus yang sadar akan kerendahan dirinya, yang sadar akan dosanya, yang bersungguh-sungguh tidak mau mengulanginya, meskipun tidak yakin. Saudara, pada waktu saudara dibaptis, CD dulu berapa tahun yang lewat, pernah ada enggak yang berjanji di muka pendetanya, sesudah saya dibaptis, saya tidak akan pernah berdosa lagi. Ada enggak? Kalau ada itu orang nekat. Berdosa itu sesuatu yang kerjaan harian kita ya. Pagi ini ngaku dosa, minggu depan liturgi pengakuan dosanya dihapus, boleh apa enggak? Enggak. Kenapa? Karena sekarang udah diampuni seminggu ini, bikin dosa lagi. Dan celakanya dosanya sama terus. Kepada orang macam Simon Petrus inilah Tuhan mempercayakan pekerjaan besar. Gembalakanlah domba-domba. Pertanyaan kedua, Yesus sama Simon Yohano, agapais me, masih pakai kata agape lagi. Apa kasihmu kepadaku kamu bersedia mati? Petrus tidak, dan dia mengatakan, philo se, hanya filia. Saudara, kita main-main ya
bikin kuis. Kalau agape dijawab filia. Kalau agape dijawab filia. Enaknya pada pertanyaan ketiga Yesus pakai kata apa? Pakai kata agape atau filia? Pertanyakan 3 kali. Jawab aja ngawur nggak apa-apa. Yesus masih bertanya, agapais, pakai kata agape. Masih pakai kata agape. Yesus tidak begitu ternyata. Yesus menurunkan tuntutannya. Dia mengatakan kepada Petrus, Simon Yohanu, phileis me, pakai kata yang sama seperti itu. Petrus menjawab, phileis me. Lalu Petrus jawabnya apa? Enaknya jawabnya apa? Agape dijawab filia, agape dijawab filia. Sekarang tanyanya filia, jawabnya Petrus mengatakan, naikurie, phileis me. Jadi saya tetap filia. Tapi apakah filianya Petrus itu tetap filia? Ternyata enggak. Pada bagian akhir Yesus mengatakan nasib Petrus. Pada waktu kamu muda, kamu jadi orang bebas, kamu pergi dan melakukan apa saja yang kau kehendaki. Sesudah kamu emeritus, barangkali begitu kalau buat saya ya. Kalau kamu sudah tua, orang lain akan datang mengikat kamu dan membawa kamu ke tempat yang tidak kamu sukai. Dan dalam tradisi gereja, Petrus kemudian memang dihukum mati oleh Kaisar Nero. Disalibkan. Tapi tidak, Petrus nggak mau disalib seperti gurunya disalibnya berdiri tegak begini, tapi Petrus mengatakan, aku pernah menyangkal dia. Aku tidak setia seperti dia. Aku jauh lebih rendah dari dia. Karena itu salibkanlah aku. Salib Petrus itu konon seperti tanda kayu silang, tanda kali. Lalu Petrus minta disalib, kepalanya di sebelah bawah, kakinya di sebelah atas. Tanda kerendahan hati. Filia tapi harganya agape. Kalau perlu mesti mati, aku bersedia. Yesus tidak menyuruh Petrus mati. Tapi pesannya kepada dia, gembalakanlah domba. Saudara, saya kutip satu kalimat dari sebuah lagu sekolah minggu. Lagu sekolah minggu itu buat saya berkesan sekali lagu ini. Biasanya kalau saudara jadi guru sekolah minggu, kamu tidak boleh jadi anak nakal, Tuhan tidak senang. Kalau nakal nanti kamu dibakar di neraka, begitu kan ya. Tapi lagu ini lagu yang manusiawi sekali. Saya tidak kutip semua karena saya tidak hafal satu barisnya. Saya cari sampai sekarang belum ketemu. Tuhan datanglah berkati anakmu. Nah, kalimat berikutnya saya lupa itu. Baru kalimat ini. Biar nakal, biar penal, namun cinta Yesus. Manusiawi sekali ya. Sama seperti saya dan saudara-saudara. Saudara mencintai Tuhan Yesus? Saudara mengasihi Tuhan Yesus? Masih nakal? Masih bikin dosa? Nah kalau Tuhan Yesus bilang, tidak bisa, kalau kamu mengasihi aku, kamu sudah tidak bisa bikin dosa lagi.
Jawab kita apa? Ya sudah Tuhan, kalau syarat dan ketentuan berlakunya itu, saya tidak jadi mengasihi Engkau. Kalau tanda bintang di belakang, aku mengasihi Engkau, Tuhan Yesus bilang begitu. Tanda belakangnya itu, kamu juga mengasihi sempurna. Kira-kira kalau syarat dan ketentuan berlakunya, aku akan mengasihi engkau kalau kamu sudah jadi orang yang sempurna. Tuhan Yesus jadi mengasihi kita. Aku mau datang ke dunia ini kalau kalian semua sudah jadi orang baik. Kira-kira dia jadi mengasihi kita, Pak. Aku mau mati untuk kamu. Kalau kamu juga bersedia mati untuk aku. Jawab kita apa kalau Tuhan Yesus kasih syaratnya? Ah Tuhan, itu sih cuman omong besar saja, bohong aja itu. Sebab kalau syaratnya saya mesti bersedia, karena itu saya suka lagu ini. Biar nakal, biar pengal, namun cinta Yesus. Sangat manusiawi. Biar nakal, biar pengal. Nah, saudara, kepada Petrus yang sudah menjadi orang yang rendah hati itulah Tuhan mengatakan, gembalakanlah domba. Kepada Petrus yang sudah tahu diri, Yesus memberikan kepercayaan untuk melakukan pekerjaan Tuhan sendiri, menggembalakan domba-domba Tuhan. Gereja Katolik itu mengakui Paus itu pewaris tahta Petrus. Sebentar lagi di sebuah konklav, sudah Paus Fransiskus meninggal, akan dipilih Paus yang baru. Mereka bangga sekali. Mereka mengatakan, kami inilah pewaris tahta Petrus. Kerjaannya apa? Rasanya kita sudah baca di koran, di medsos. Paus Fransiskus itu terkenal apanya? Kegembalaannya. Kepada siapa saja. Bukan hanya kepada umat Katolik. Tapi semua manusia, siapapun mereka. Tidak peduli agamanya apapun juga. Paus Fransiskus menyapa mereka. Pesan dari bacaan Injil hari ini adalah mengingatkan kita kepada pesan Yesus pada waktu dia mencuci kaki para muridnya. Kamu mengakui bahwa aku adalah Tuhan dan gurumu. Dan katamu itu benar. Kalau aku saja Tuhan dan gurumu, membasuh, mencuci kaki. Pesan Tuhan Yesus apa? Hendaklah kamu saling mencuci kaki. Saling, kata itu kata penting, saling. Pesan Tuhan Yesus pada jemaat abad ke-21 di GKI Mangga Besar ini adalah saling menggembalakanlah. Saling menggembalakan. Pendetanya di sini boleh satu orang, pendeta Nana. Tapi gembalanya ada berapa? Seharusnya kita berani mengatakan sejumlah anggota CD di tempat ini. Seluruh anggota jemaat itu adalah gembala, satu terhadap yang lain. Kita tidak bisa bersikap seperti Kain ketika ditanya oleh Tuhan, di mana saudaramu Habil? Lalu Kain mengatakan apa? Emangnya aku ini penjaga saudaraku? Saudara, saya suka sekali kalau saya ditanya, gereja itu
kegiatan gereja itu untuk apa sih? Gereja itu seperti apa? Saya mengatakan, gereja itu tempat kita belajar. Tempat kita belajar apa? Tempat kita belajar melayani. Tempat kita belajar saling menggembalakan. Semua aktivitas gereja, boleh kita punya program, boleh kita punya tujuan, boleh kita punya evaluasi yang makanya saya agak tidak setuju kalau disebut kita harus menjadi gereja yang excellent. Yang excellent itu cuma satu, siapa itu? Tuhan Yesus saja. Tapi saya dan saudara-saudara, pada peran dan fungsi, pada kapasitas dan potensi kita masing-masing, kita bisa menjadi gembala satu terhadap yang lain. Seperti Yesus. Apa sih yang dilakukan Yesus pada waktu para muridnya pergi? Dia cari. Apakah dia kutuki Petrus yang sudah menyangkal? Enggak. Dia datangi. Ditanya, apa kamu masih serius mau menjadi murid? Kepada para muridnya sudah mau kembali ke dunia kehidupan mereka yang lama. Tuhan Yesus datang mengingatkan mereka, kamu baca Alkitab enggak benar. Dia datang. Dia mengampuni Petrus. Dia memaafkan kesalahan para muridnya. Dia menguatkan lagi mereka. Dia menegaskan lagi. Dia mengingatkan kamu punya potensi karena kamu dipilih oleh Allah untuk pekerjaan pelayanan. Jangan pernah mengatakan, aduh Pak Sam, saya bisanya cuma berdoa. Kita suka begitu kan ya. Suruh kasih duit, saya nggak punya duit. Saya bisanya cuma berdoa. Oh berdoa kok cuman. Bagi kita berdoa itu justru nomor satu. Yang utama, yang paling gede. Nomor satu berdoa, baru sesudah itu yang lain-lain. Bagian dari penggembalaan. Moga-moga saudara masih ingat formulir liturgis penahbisan peneguhan pendeta. Saudara ingat, nanti saudara boleh nanya Pak Nanang ya. Sebab salah satu pekerjaan pendeta itu, tugas pendeta itu adalah mendoakan. Berdoa. Membaca Alkitab dengan rajin. Nanti saudara berani nggak nanya sama Pak Nanang? Pernah nggak Pak Nanang dinilai rajin berdoa apa enggak? Berdoa itu bagian dari tugas pendeta. Berdoa itu bagian dari penggembalaan. Dan kalau Yesus mengatakan, saling menggembalakanlah kamu. Berdoa itu juga bagian dari tugas saudara semua. Tidak hanya tugas satu orang. Orang GKI itu aleman sekali. Aleman tahu ya? Kalau acara selesai, kita mau makan, ada pendeta lalu bilang apa? Siapa yang disuruh doa makan? Mana ada pendeta? Oh ada. Mari saya persilahkan Bapak Pendeta berdoa. Doa makan aja kudu pendeta loh. Kenapa tidak langsung berdiri, mari kita sama-sama bersyukur untuk makan. Nanti kita begitu ya. Kalau ada makan malam, tidak usah nunggu ada pendeta berdoa. Kalau tidak ada pendeta, tetap berdoa apa enggak? Tetap kan ya. Bagian dari kita belajar. Bagian dari kita belajar mengasihi dengan tulus. Belajar bersahabat dengan baik. Belajar minta maaf. Belajar memberi maaf. Belajar berempati pada orang lain. Inilah kesempatan kita belajar. Di gereja orang belajar dan orang boleh salah. Biar nakal, biar pengal.
namun cinta Yesus. Amin.